Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, program BSI Serambi Tahsin merupakan ruang belajar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Saya, Wisnu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh, mengucapkan selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. BSI, sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syaidaralun sekalian, kembali lagi hari ini kita mengkaji hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Qadr. Ya. Sebelum kita melanjutkan untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat pada ayat tersebut, mari sama-sama kita membaca surah Al-Qadr. Ya. Kemudian baru kita jelaskan hukum-hukum yang terdapat pada surah Al-Qadr. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, syaidaralun sekalian, mari sama-sama kita melihat di dalam surah Al-Qadr. Kita mulai dari ayat pertama, di situ ada inna anzalna. Jadi inna, di situ ada hamzah, kemudian ada nun yang bertasydid di depannya. Maka di situ ada hukum daripada wajibul gunnah. Kita menjelaskan gunnahnya di situ. Jangan sampai kita membaca dengan menyeret bacaan daripada huruf hamzah. Jangan sampai kita membaca inna, itu terjadi namanya nanti tamtid namanya, itu menyeret suara. Maka kita harus memberi hak pada huruf hamzah, kemudian baru masuk kepada huruf nun. Dibaca inna, inna. Kemudian di depannya ada huruf mat berjumpa dengan hamzah, yang mana hamzahnya terletak pada kata yang lain. Itu ada inna anzalna. Di sini hukumnya adalah mat jais munfasil, yang panjangnya itu 4 atau 5 harakat. Kemudian ada di situ ikhfa, ada huruf nun mati bertemu dengan za, ya. Nun mati bertemu dengan za itu hukum bacaannya ikhfa, yang berarti samar-samar, yang mana yang kita samar-samarkan itu adalah bunyi daripada huruf nunnya. Nah, seperti yang kita pernah jelaskan sebelumnya, bahwasanya ikhfa itu cara mudah membacanya sama seperti kita membaca anzalna, anzalna, tapi bedanya apa? Lidah kita tidak kita naikkan ke langit-langit. Lidah kita hanya berada di bawah saja. Anzalna, ya. Kemudian di situ ada anzalna. Nah, di situ adalah mad tabi'i. Kemudian anzalnahu fi lailati. Lailatil qadr, ya. Di sini kita melihat ada huruf da, kemudian di depannya ada huruf ra. Sebagian daripada kita itu hanya mewakafkannya pada huruf da saja, sehingga menghilangkan bunyi daripada huruf ra. Sehingga dibaca lailatil qad, sehingga bunyi ra-nya hilang. Maka di sini kita harus memunculkan bunyi ra-nya. Kenapa? Karena huruf ra itu ada. Jangan sampai kita hilangkan, karena ketika dia hilang maka akan merubah makna daripada kata tersebut. Jadi lailatil qadr, dan ra di sini dibaca tebal. Kenapa? Karena untuk kita tahu, walaupun dia secara kita lihat tulisannya dia berbaris bawah kasrah, yang seharusnya itu dibaca tipis. Nah, jika dia diwakafkan dengan keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Maka kita lihat huruf sebelum daripada ra yang kita wakafkan ini. Jika dia sukun dan bukan ya, kemudian kita lihat sebelum daripada huruf yang sukun itu dia berbaris fathah,
maka di situ ra-nya dibaca tafkhim. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.